warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di RK Family Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas cara membuat TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada usaha perseorangan. Ya, contohnya TDUP itu seperti usaha hotel, penginapan, jasa transportasi, rumah makan atau warung, dan jasa penunjang pariwisata lainnya. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak video kita sampai selesai. Enjoy! Pertama, kita perlu proses NIB atau nomor induk berusahanya. Proses NIB seperti biasa melalui menu perizinan berusaha, lalu pilih perseorangan, lalu pilih menengah agar nanti terbit izin usaha tanda daftar usaha pariwisata. Ikuti alur proses NIB sampai terbit NIB seperti contoh ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video sebelumnya ya, hanya di channel RK Family. Untuk membuat tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP perseorangan, simak video ini sampai selesai ya. Pertama, ke menu permohonan atau bisa lanjut ke permohonan izin usaha ketika proses output IMB tadi. Lalu pilih perseorangan, lalu pilih perizinan berusaha dan pilih izin usaha. Klik button lanjutkan, lalu pilih kode KBLI yang akan kita proses TDUP-nya, misalkan kita proses usaha atau KBLI restoran. Lalu pilih button proses kegiatan usaha. Setelah itu kita akan diarahkan ke form kegiatan usaha. Kita harus mengisi data perusahaan dari langkah 1 sampai langkah 8 untuk nantinya terbit tanda daftar usaha pariwisata. Kita mulai dari langkah pertama, yaitu mengisi data proyek. Nanti kita akan mengisi jenis kegiatan sesuai usaha kita. Contoh pengisiannya seperti dalam video ini. Kita scroll ke bawah, kita akan mengisi list KBLI-nya dengan cara klik button tambah produk. Dalam pengisian data KBLI yang perlu kita inputkan adalah satuan kapasitas dan kapasitasnya serta jenis produksinya. Masih di tahap pertama, selanjutnya kita akan mengisi data usaha perusahaan. Kali ini kita akan mengisi status usaha apakah lama atau baru, serta luas tanah yang akan digunakan untuk kegiatan usaha dengan menggunakan satuan meter persegi ya. Lalu isi jumlah tenaga kerja dan status bangunannya sewa atau bukan sewa. Semua sesuai dengan usaha teman-teman. Selanjutnya scroll ke bawah. Ini masih tetap di tahap pertama ya. Kita akan mengisi data rencana investasi. Pengisiannya sangat mudah, teman-teman bisa mengisi data investasi seperti gedung dan investasi lain sesuai usaha teman-teman semua. Dengan catatan, jika proyek baru maka data yang diisi adalah data rencana. Jika proyek yang sudah berjalan maka data ini adalah data nilai investasi. Kita lanjut dan kita ke tahap 2. Dalam tahap kedua ini kita akan mengisi data lokasi. Pengisiannya dimulai dari pengisian data penanggung jawab proyek. Kita input nama penanggung jawab dan NIK penanggung jawabnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah, kita akan mengisi detail pengisian lokasi usaha atau proyek. Contoh pengisiannya seperti di atas ya teman-teman, tinggal menyesuaikan dengan usaha teman-teman semua. Kita scroll ke bawah lagi, kita akan mengisi data alamat lokasi. Kita input data alamat usaha kita dan kita inputkan pula titik koordinat lokasi usaha kita pada kolom yang tersedia. Atau tulis nama daerah kita, lalu pilih cari lokasi. Next, kita scroll ke bawah lagi dan di kolom sudah ada data list lokasi proyek hamparan sesuai yang tadi sudah kita isi dan kita inputkan ya. Lalu klik lanjut. Selanjutnya kita sudah sampai di tahap ketiga, yaitu izin lokasi. Dalam tahap ini kita harus menjawab pertanyaan yang telah disediakan seperti apakah telah memiliki izin lokasi. Jika teman-teman punya atau memiliki izin lokasi maka pilihnya atau isi dengan ya. Jika tidak memiliki izin lokasi
teman-teman bisa pilih saja tidak pada kolom pilihannya. Karena di contoh kita pilih ya, maka kita perlu mengisi data izin lokasinya dan unggah dokumen izin lokasinya. Lalu kita scroll ke bawah, di situ ada beberapa ketentuan yang disediakan. Kita pilih saja ya. Dan untuk pertanyaan akan digunakan untuk proyek strategi nasional, kita pilih aja tidak. Atau sesuai dengan usaha teman-teman ya. Jadi pengisian ini tergantung pada usaha teman-teman semua, jadi tidak tergantung pada yang kami contohkan. Selanjutnya kita telah sampai di tahap 4, yaitu izin lingkungan. Mulai tahap ini kita ditampilkan daftar perizinan yang telah diperoleh. Izin yang kita dapatkan ditampilkan di dalam tabel. Jadi teman-teman, apa yang sudah kita inputkan dan outputnya apa nantinya kita bisa lihat di dalam tabel ya. Lalu kita scroll ke bawah, kita akan diarahkan ke izin lingkungan. Setelah itu kita akan ditampilkan beberapa izin lingkungan seperti SPPL, AMDAL, atau UKL-UPL. Kita pilih sesuai besar kecilnya dampak usaha kita. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat izin lingkungan, kita bisa pilih sesuai dampak usaha yang kita timbulkan, bisa SPPL, AMDAL, atau UKL-UPL. Namun, jika kita sudah memiliki SPPL yang diterbitkan oleh daerah, maka kita akan mengisi data SPPL seperti dalam contoh. Namun, jika kita belum memiliki SPPL, maka otomatis sebagai form permohonan SPPL yang nantinya kita akan diterbitkan SPPL dari OSS. Lalu, klik lanjut. Masih di tahap 4, selanjutnya kita isi data form data bangunan dan form komitmen IMB dan SLF. Isi data sesuai yang diminta, lalu kita pilih lanjut. Sekarang kita memasuki tahap kelima, yaitu data IMB dan SLF. Dalam tahap ini, kita mengisi form komitmen IMB dan SLF atau sertifikat laik fungsi. Kita input data IMB kita seperti nama pejabat penerbit izin, nomor IMB-nya dan lain sebagainya, serta lampirkan file IMB dengan cara upload IMB-nya. Selanjutnya, memilih opsi pada SLF atau sertifikat laik fungsi. Jika teman-teman memiliki SLF-nya, maka pilih ya. Jika tidak memiliki, teman-teman bisa pilih tidak. Lalu kita pilih lanjut. Info tambahan, di tahap 5 ini bisa otomatis terskip atau terlewati jika status bangunannya kita pilih sewa. Jadi jika status bangunan teman-teman itu sewa, maka tahap 5 ini akan otomatis terlewati. Oke, next kita ke tahap 6. Kita memasuki tahap 6. Dalam tahap 6 ini kita memilih izin usaha yang akan terbit, yaitu TDUP atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Kita pilih centang atau kotak tanda daftar usaha pariwisata, lalu isi kolom kegiatan usahanya, lalu kita pilih lanjut. Sekarang kita di tahap 7. Nah, di tahap 7 ini kita sudah bisa lihat draft izin yang nanti bisa kita cetak. Untuk melihat draft, teman-teman bisa klik button review izin. Jadi apa yang sudah kita input tadi, kita lihat draftnya di sini. Selanjutnya, teman-teman bisa scroll ke bawah, kita centang kotak disclaimer ya, lalu pilih button proses izin usaha. Finally, sekarang di tahap 8 atau tahap akhir kita bisa cetak TDUP, tanda daftar usaha pariwisatanya. Nah, ini contoh tanda daftar usaha pariwisatanya ya. Jadi contoh TDUP itu seperti ini. Nah, di dalam contoh TDUP-nya masih belum berlaku efektif. Nah, ini caranya gampang banget untuk mengefektifkan. Teman-teman tinggal pemenuhan komitmen ke DPMP TSP daerah teman-teman semua atau ke dinas perizinan daerahnya agar TDUP-nya berlaku efektif. Mudah dan gampang bukan? Nah, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton tayangan ini.
video.